Halo baking lovers, apa kabar? Pada siang hari ini saya akan membuat puding panna cotta. Sangat mudah membuatnya. Biasanya panna cotta dibikin asli, mesti didiamin di kulkas. Kalau ini tidak ya, karena kita akan membuat dengan di sini adalah Mr. Jelly. Ya, kita pakai Mr. Jelly dengan serbuk jelly. Dan siang hari ini saya ada di Dunia Rasa Taman Palem Cengkareng, Jakarta. Untuk siang hari ini saya akan membuat puding panna cotta. Kita butuh waktunya juga nggak lama, sangat mudah sekali, praktis dan dessert ini sangat lezat ya. Baik, yang saya akan buat pertama, resepinya Anda bisa dapatkan juga di Instagram saya, ada Yongki Gunawan Kue. Anda juga bisa dapatkan di Instagramnya Mr. Jelly ID, dan nanti juga akan ada di YouTube, akan dikeluarkan di YouTube lengkap dengan resepinya ya. Jadi sekarang simak baik-baik cara membuatnya, dan ini pasti sangat mudah dan pasti jadi ya. Baik, yang pertama akan saya buat, kita siapkan gelasnya, kita menggunakan cocoa dish nih namanya ya. Gelas yang ini yang isinya 200 cc ya. Tapi terserah, kan ada yang gelasnya lebih kecil, lebih besar, terserah Anda mau berapa besar ya. Kita siapkan ini dulu. Nah, setelah jadi ini baru kita siapkan bahannya ya. Kita ambil dulu bahannya. Yang pertama kita siapkan adalah 1 pak Mr. Jelly dengan serbuk jelly. Ini saya bikinnya setengah resep ya. Nah, ini saya pakainya ini tuh ya. 1 pak ini isinya 15 gram, kita pakai setengahnya. Kemudian kita campurkan dulu dengan gula pasir. Seperti biasa kalau bikin, diaduk dulu biar rata ya. Nah, jelinya biar rata, baru kita masukkan fresh cream ya. Fresh creamnya masukkan ke dalamnya. Ini mudah sekali bikinnya ya. Kita butuh waktu cuma 20 menit. Dan ini baru masukkan susu. Ini saya pakai susunya UHT ya. Jadi yang saya masukkan di dalamnya ini adalah 900 gram susu UHT, 300 gram fresh cream Ele, 200 gram cheese cream. Nah, ini cheese creamnya saya pakai Ele. Nah ya, biar dapatkan rasa yang premium. Kue bisa premium atau tidak tergantung dari produknya yang kita pakai. Jadi bukan tergantung resepnya. Kalau resep dari dulu sama ya. Nah, ini aduk. Ya, bahan ini sampai rata. Nah, lalu kita panaskan di atas api sampai mendidih ya. Saya taruh sini. Nah, sampai mendidih. Whisking dulu, kita pakai whisking. Diaduk sampai betul-betul rata ya. Kalau aslinya tidak begini sih sebetulnya. Ini kita tinggalkan dulu kalau sudah tercampur rata ya. Sambil menunggu ini, kita bisa tinggalkan dulu, tapi sambil sekali-kali dilihat ya, jangan sampai ketinggalan. Kita mau ngaduk adalah bahan B-nya ya. Bahan B-nya 5 kuning telur, 15 gram maizena, kemudian 100 gram susu UHT. Nah, ini aduk menjadi satu ya. Lalu kita aduk dengan whisking juga. Dan jangan lupa kita kasih vanilla butter ya, Tropico vanilla butter. Oke, nah apalagi yuk. Aduk terus. Ya, jadi kalau panna cotta, kalau bikin dari santan namanya bukan panna cotta, panna koko. Paknya nggak ada ya, panna koko ya. Aduk
sampai dia mendidih ya. Apinya boleh dikecilkan saja. Kecilkan apinya. Nah, ya. Ya, kita aduk sampai mendidih kecil saja ya. Kalau pakai jelly tidak perlu sampai ini. Nah, di sini ini adalah bahan B-nya ya. Bahan B-nya tadi yang saya sebutkan 3 butir kuning telur, atau kalau ditimbang itu 60 gram, 15 gram maizena, 100 gram susu UHT, dan 1 sendok teh, 1 sendok makan Tofiko vanilla butter ya. Nanti kita satukan ke sini. Nih ya, setelah ada pinggirnya kita gerbes-gerbes kecil kan, langsung kita adonan B-nya masukin sambil diaduk. Tuh ya. Tuh. Ya. Matikan apinya. Tuh. Udah selesai. Dan ini kita masukkan ke dalam gelas ukuran yang ada ininya ya. Tuh ya. Dia lembut sekali, dan kita tuangkan ke dalam ini ya, cup kokotnya ya, sampai penuh ya. Nah ya, tuh ya, beres. Nah setelah gini kita diamkan ya, kita diamkan sampai dia beku. Jadi Anda kalau mau buat catering bisa bikin hari ini, simpan di kulkas ya, udah simpan di kulkas, besok paginya baru dikeluarin. Kita harus setelah itu kita bikin toppingnya ya. Nah kan kalau menunggu lama ya, di sini saya sudah ada bikin yang sudah dingin nih, yang udah dinginnya tuh ya. Ini masih panas. Kalau Anda menunggu dingin, nanti kasihan kuota Anda akan habis. Kita nungguin ini dingin ya. Nah ini sudah beku ya, sudah. Kita diamkan, ini kita singkirkan dulu. Nah, untuk toppingnya nih ya, kita pakai di sini 6 gram Mr. Jelly yang apa namanya, serbuk jelly. Kemudian kita pakai gula aren tuh ya. Kalau tadi kan gula ini, kita pakainya gula aren nih ya. Kemudian kita pakai 1 sendok teh air kopi. Tuh, air kopinya saya masukkan di air aja tuh. Air kopinya apa? Nah, resepnya Anda catat ya. Bentar ya. Resepnya Anda catat nih, penting. Tuh. Nah, resepnya membuat air kopi. Anda kopinya harus menggunakan kopi yang namanya Indo Cafe. Kalau Anda menggunakan Nescafe, Anda menggunakan ada merek Starbucks dan lainnya, nanti dia kelasnya asam. Saya tidak butuh yang asam. Saya butuh di sini yang Indonesia. Ya, jadi rasa Indonesia, kopinya yaitu pahit bukan asam. Jadi saya pakainya Indo Cafe. Perbandingannya begini, Indo Cafe 1 bagian, gula 1 bagian, air panas 1 bagian. Ya, itu satukan, diaduk aja di botolnya. Jadi kalau beli Indo Cafe-nya yang 100 gram, airnya 100 gram, gulanya juga 100 gram. Ya, kemudian ke dalamnya kita kasih 10 gram Tofiko Coffee dan 5 gram Tofiko Caramel, diaduk ya. Tapi nanti di resipi ada resepnya ya. Itu aduk jadi satu, simpen di botol kayak gini. Ini saya simpen di botol gini tuh ya. Dan kalau pakai gula berarti Anda tidak perlu simpan di kulkas. Tapi kalau Anda bikinnya nggak pakai gula, harus simpan di kulkas. Kalau nggak, dia juga jadi asam nantinya ya. Jadi ini bisa disimpan lama-lama, bisa buat buttercream dan apa saja ya. Dan itu yang namanya pakai air kopinya ini ya. Oke, jelas? Lalu kita masukkan ini ke dalamnya. Tuh. Ya, udah gini, baru kita aduk lagi. Nah, kita aduk lagi di atas api. Tuh. Ya, wangi sekali ini. Aduk sampai mendidih lagi ya. Nah, kalau membuat pakai Mr. Jelly dengan serbuk jelly, kalau untuk kelasnya jelly tidak perlu sampai mendidih sekali ya. Asal dia ada gerbes-gerbes pinggirnya sudah cukup.
Jadi airnya yang kita pakai kalau bikin pakai jelly harus airnya adalah mineral ya. Tidak boleh pakai air ledeng ya karena masih mentah. Jadi harus air mineral ya. Tuh. Dan ini rasa bisa kita variasikan. Di sini kan saya bikinnya kan yang standar originalnya ya, rasanya vanilla. Tapi panna cotta ini panna cotta cheese ini Anda bisa kasih juga mungkin dengan strawberry menjadi panna cotta cheese strawberry pudding ya. Anda mau dikasih avocado, tinggal kasih avocado, namanya tinggal diganti panna cotta cheese avocado pudding ya. Jadi resipi basicnya tuh cuma satu. Resipi basicnya cuma satu. Sudah, matikan saja. Nah, sudah mati. Kita ini taruh di sini ya. Nah, tuh siramkan di atasnya ya. Tuh. Tipis saja, siramkan di atasnya. Nanti biarkan dia beku. Hanya atasnya saja. Udah, biarkan dia beku dan ini bisa dibikin. Nah, buah-buahan apa saja ya? Ini kita bisa pakai buah namanya nih ciplukan atau gooseberry, blueberry, strawberry, ini anggur. Ini boleh pakai nggak Bu? Ya, jangan. Ini anak buah saya yang salah. Masa dikasih peterseli? Ayah wae. Gak boleh ya pakai peterseli. Nanti saya taruh situ, Yongki, itu kok ada peterseli? No, gak boleh ya. Untuk buah-buahan gak boleh pakai peterseli. Yang boleh adalah daun rosemary boleh, mint boleh ya. Kalau seledri juga jangan. Ya, tadi saya taruh, makanya saya kasih lihat tuh. Tadi ada buah ininya ya. Nah, ini udah beku ya. Tuh. Ini beku, kita kasih gooseberry. Nih, kalau pakai gooseberry ini dibuka dulu. Ini dia kan pakai tutup nih, terus kebuka dulu. Kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti juga, dibelah dulu gini, kemudian kita putar. Nah, ya, tuh diputar gini, tuh, baru kita letakkan di atasnya. Ya, tuh. Jadi terserah buahnya apa saja boleh. Yang penting jangan pakai tadi apa namanya peterseli ya. Nah, tuh juga nggak boleh daun seledri ya. Yang lebih parahnya lagi nanti takutnya dikasih cabai, karena cabai jenisnya buah-buahan juga loh yang pedas ya, nggak boleh ya. Jadi dia harus tanaman namanya berry ya. Ini buah gooseberry sangat bagus untuk orang yang punya hipertensi ya. Jadi makanya sebetulnya di Indonesia sudah ada dan ini memang sudah bikinan, maksudnya perkebunannya sudah tidak import lagi. Sejak kecil saya juga sudah ada, cuman nggak segini besar. Cuman sekarang kan udah ada perkebunannya sehingga dia besar ya. Lalu kita kasih blueberry. Terserah mau Anda mau kasih 2 biji, 3 biji silahkan ya. Tuh, berapa biji silahkan aja. Tuh, jadi ini jadi bagus. Boleh juga dikasih edible flower kan ada. Nah, ini hampir selesai. Jangan. Nah, ini kemudian kita boleh kasih ini apa namanya anggur. Jadi buahnya apa aja boleh lah ini ya. Yang nggak boleh mah petai, jengkol jangan. Tuh ya. Tuh buahnya yang banyak ngasihnya. Ya tuh. Tuh udah jadi ya. Singkirkan dulu ini ke sini. Saya keluarkan. Ini tidak perlu disiram dengan jelly lagi ya, karena dia biar segar ya. Tuh, saya taruh di sini. Ini juga tuh. Ya, tuh ya. Baik, baking lovers, tetap sehat dan jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Jangan kumpul-kumpul orang banyak. Selamat mencoba semuanya. See you, bye-bye.